Puji Tuhan, Shalom dan selamat sore ibu-ibu kaum wanita yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah kaum wanita yang pada kesempatan sore hari ini Tuhan ingin memberikan kepada kita tentang firman Tuhan yang luar biasa dari pelajaran kitab Ester ya. Nah, kita akan melihat dalam firman Tuhan dari kitab Ester pasal yang keempat ayat yang ke-16. Ester atau kitab Ester pasal yang keempat ayat yang ke-16. Di sana dituliskan, "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk untuk menghadap kepada raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Ibu-ibu komunitas kalian yang dikasihi Tuhan, kitab Ester ini sebuah kitab yang luar biasa, di mana kalau kita melihat ya di dalam penjabarannya atau di dalam sejarah singkatnya, Bapak Ibu, dikatakan di sana bahwa kitab Ester ini merupakan sebuah kitab dalam Perjanjian Lama yang membuat cerita tentang keberanian besar Ratu Ester dalam menyelamatkan rakyatnya dari kehancuran. Nah, pada kitab Ester pasal 1 dan 2 itu menceritakan bagaimana Ester, seorang wanita Yahudi dari putri angkat dari seorang pria Yahudi yang bernama Mordekai, dipilih sebagai ratu Persia karena kecantikannya. Pasal 3 menceritakan bahwa Haman, kepala di sidang Balairung raja, membenci Mordekai dan mendapatkan kesempatan untuk menghukum mati semua orang Yahudi. Kemudian pasal 4 sampai 10 itu menceritakan bagaimana Ester dengan risiko pribadi yang besar mengungkapkan kebangsaannya sendiri kepada raja dan mendapatkan pencabutan atas ketetapan tersebut. Bapak Ibu sekalian kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Ester ini sebuah kitab yang luar biasa yang penuh dengan drama ya, yang kalau kita melihatnya secara pasal demi pasal, secara ayat demi ayat dari pasal 1 sampai 10 itu membuat hati kita ini bisa deg-degan ya. Kenapa ibu-ibu? Karena bagaimana Ratu Ester ini dengan kecantikannya yang memang enggak diceritakan kecantiknya kayak apa, tetapi dia seorang ratu yang benar-benar cantik luar biasa, sehingga menggantikan Ratu Wasti pada waktu yang karena telah menghina Raja Ahasveros, sehingga kemudian digantikan oleh Ratu Ester. Ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, Ratu Ester ini seorang ratu yang identitasnya belum banyak diketahui oleh publik. Jadi secara diam ya, belum banyak diketahui. Hanya Mordekai yang tahu bagaimana seluk-beluk kehidupan kepribadian masa kecil daripada Ratu Ester ini. Sedangkan tadi yang disebutkan oleh Alkitab tentang Haman itu adalah seorang yang benci ya kepada bangsa Yahudi pada waktu itu yang ada di istana Ahasveros, dan Haman ingin sekali menghancurkan daripada bangsa Yahudi. Nah, beberapa kali dalam pertemuan yang ada dalam kitab Ester itu bagaimana Haman selalu menyelidiki ya, melihat perkembangan yang ada, kemudian melihat kehidupan Ester yang ada, kemudian pada waktu kesempatan yang terjepit, bagaimana kemudian Mordekai berkata kepada Ratu Ester, "Jangan engkau mengira bahwa ketika engkau ada di istana, kemudian engkau bisa mendapatkan keamanan, mendapatkan kedamaian dan lain sebagainya. Tapi justru inilah kamu harus bergerak ya, harus bergerak untuk bisa mengungkap tentang kejadian yang sebenarnya di istana Ahasveros." Nah, ibu-ibu sekalian kaum wanita GPS Jemaat Sawahan yang dikasihi Tuhan, kita melihat tadi pada pasal yang keempat ayat yang ke-16 yang dikatakan di sana dalam firman Tuhan. Coba kita lihat sebentar. Dalam kitab Ester pasal 4 ayat yang ke-16,
kemudian Esther memberikan suratnya kepada Mordekai dengan dikatakan di sana, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di benteng Susan atau Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan, janganlah minum selama 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan melakukan hal yang sama. Di tengah-tengah situasi yang sulit yang sedang dihadapi oleh Ratu Esther dan bangsa Yahudi serta Mordekai, kemudian Esther mengambil sebuah keputusan yang luar biasa, ya, yang mungkin sekarang sudah jarang orang yang memakai sistem ini, yaitu apa, saudara? Sistemnya adalah dengan melakukan doa puasa. Dahulu saya masih ingat betul ketika saya menjadi siswa sekolah Alkitab di Surabaya, kalau hari Minggu seringkali ada hamba Tuhan yang mengedarkan kitir, ya, dulu namanya kitir, bisa 10 lembar, bisa 5 lembar, kemudian itu dibagikan kepada para hamba Tuhan yang lain. Apa tujuannya? Adalah dengan melakukan doa puasa, mengisi formulir itu, kemudian dibagikan mungkin dengan grupnya dan lain sebagainya, semuanya untuk ikut ambil bagian dalam doa puasa. Apa doanya? Bisa untuk kemajuan gereja Sawahan pada waktu itu, bisa untuk pekerjaan Tuhan, bisa untuk bukit doa Prigen dan lain sebagainya. Pokoknya semua dilakukan. Ya, saya masih ingat bagaimana mereka kemudian membagikan kitir-kitir itu, dan banyak ya yang kemudian mereka itu menuliskan namanya di situ, alamatnya, pokok doanya hari apa, karena digilir, karena dibagi-bagi waktunya, sehingga kemudian mereka melakukannya, dan sekarang kita melihat bagaimana gereja Sawahan berkembang dengan luar biasa. Yang memang juga sekarang ini karena masa pandemi ini semua harus mengikuti protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah buat gereja kita. Ibu-ibu sekalian, kaum wanita GPS Jemaat Sawahan yang dikasihi Tuhan, Esther ini melakukan hal yang luar biasa. Dia mengajak Mordekai untuk mengumpulkan bangsa Yahudi yang ada di Susan dengan berpuasa, tidak makan, tidak minum selama 3 hari 3 malam lamanya. Memang kadang-kadang kita berat untuk melakukan puasa. Kadang-kadang puasa sehari saja kita sudah bingung. Tapi ini 3 hari 3 malam. Memang kalau kita melakukan hal ini, kadang-kadang kita ini bisa ngeleang, bisa ngambang gitu ya, karena tidak ada asupan makanan, tidak ada asupan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita, sehingga kita bisa lunglai atau kita bisa ngelimbung gitu ya, bahasa Jawanya bilang. Tetapi justru karena doa puasa inilah kemudian Tuhan melakukan pertolongannya kepada Ratu Esther dan bangsa Yahudi serta Mordekai pada waktu itu. Bahkan Esther bilang, kalau toh terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Dan ketika sudah 3 hari, kemudian Esther maju ke istana pelataran raja dan mengacungkan tongkatnya, lalu kemudian raja pun juga bersimpati, kemudian melakukan hal yang sama dengan mengulurkan tongkat emasnya, dan akhirnya Esther bisa masuk untuk menghadap kepada Raja Ahasiweros. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, yang ada di ibadah komunitas pada saat ini, kemudian Esther mengundang raja dan melakukan beberapa kali, kemudian intinya pada akhirnya dalam firman Tuhan dikatakan di sana bahwa musuhnya yang bernama Haman itu, yang mungkin sudah, kalau bahasa Jawa bilang itu gregetno gitu saudara ya, dan pada akhirnya dia mendapatkan hukuman yang ditimpakan kepadanya, bahkan juga kepada keluarganya, yang semula Haman ini membuat sulaman tiang ya, kemudian supaya Ratu Esther dan bangsa Yahudi, kemudian Mordekai itu bisa disulakan di tiang itu, tapi justru ini kebalikannya. Haman yang ketahuan karena istilahnya itu dia mendemo kepada raja, kemudian ada akhirnya dia disulakan di tiang itu, bahkan anak-anaknya semua juga disulakan di tiang itu. Kadang-kadang kita menganggap apa yang dilakukan Esther dengan doa puasanya ini bisa mungkin kurang baik ya, agak kurang baik, apa itu manjur apa enggak. Tetapi Alkitab ini dengan gamblang memberikan penjelasan kepada kita, doa puasa itu sesuatu yang luar biasa. Ketika kita mungkin
sudah jenuh, sudah lemah, sudah lunglai, tidak berdaya, sulit menghadapi apapun, mari kita semua untuk bisa ambil bagian dalam doa dan puasa, karena itu sesuatu yang sangat berharga yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita semua, ibu-ibu, kaum wanita di GPS Jemaat ini mengerti apa yang terbaik yang ingin Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita semuanya. Kita tahu sebagai kaum wanita, terkadang kita bisa lemah dalam tubuh kita, ya, karena berbagai hal. Tapi mari kita mencoba untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Ratu Esther ini dengan mengambil langkah untuk berdoa puasa, dan kita tahu, percaya Tuhan pasti menolong kepada kehidupan kita semua. Apa yang dikatakan dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat yang ke-25. Kitab Ratapan pasal 3 ayat yang ke-25. Ratapan 3 ayat yang ke-25 dikatakan demikian dalam firman Tuhan. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jelas sekali ibu-ibu sekalian, kaum wanita GPS Jemaat Sawan yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Di tengah pandemi, di tengah situasi yang sulit yang kita semua sekarang sudah menghadapinya, dan kita ada di tengah-tengahnya, saudara, kemana kita akan memberikan pengharapan kita kecuali kepada Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, yang tidak akan membuang telinganya dari kehidupan kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu mendengarkan doa dan jeritan kita, dan Tuhan adalah Tuhan yang baik, yang selalu bagi kita yang berharap penuh kepada Tuhan. Bahkan bagi jiwa yang mencari Tuhan, Dia tetap menjadi Tuhan dan Allah yang baik buat kita semuanya. Mari kita terus bergantung dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan memberikan kekuatannya di dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Tesalonika, kita lihat sebentar, pasal 16 ayat yang ke-11. 1 Tesalonika, 1 Tawarik, ya, bukan 1 Tesalonika, tapi 1 Tawarik. Mohon maaf. 1 Tawarik pasal yang ke-16. 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-11. 1 Tawarik pasal 16, kita baca ayat yang ke-11. Dikatakan demikian dalam firman Tuhan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu tahu keadaan kita. Tuhan itu mengerti hati kita, pikiran kita, seluruh kehidupan kita, keluarga kita. Namun Tuhan tidak meninggalkan kita. Justru Alkitab berkata kepada kita, pada bangsa pada waktu itu di 1 Tawarik ini, supaya mereka semua mencari Tuhan dan kekuatannya, menghadapi peperangan, menghadapi tantangan, menghadapi goncangan dan sebagainya. Justru firman Tuhan datang kepada bangsa Israel pada waktu itu adalah untuk mencari Tuhan dan kekuatannya. Yang kemudian berikutnya adalah carilah wajahnya selalu. Ya, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Saudara, mungkin kita satu dengan yang lain bisa bosan dengan wajah yang kita temui, ya. Tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu ingin supaya kita ini mencari kepada wajah Tuhan dan kekuatannya. Mengapa? Sebab dengan mencari Tuhan dan kekuatannya, kita semua akan terbangun, kita semua akan bangkit, kita semua akan menjadi bergairah, kita semua akan menjadi sesuatu hamba Tuhan, anak Tuhan, jemaat Tuhan yang luar biasa, yang memberikan dan memiliki kekuatan yang luar biasa, yang Tuhan ingin terus berikan dan kerjakan di dalam kehidupan kita semuanya. Biar firman Tuhan pada kesempatan ini di ibadah kaum wanita GPS Jemaat Sawahan, tadi sudah kita baca pelajaran dari kitab Esther. Mari kita melakukannya dengan contoh-contoh yang sudah diberikan, dan kita percaya Tuhan itu tidak akan tinggal diam, dan Dia akan terus bekerja, menolong dan datang kepada kita, kepada keluarga kita, kepada pekerjaan kita. Dan Dia akan memberikan kekuatannya, Dia akan menolong kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang selalu memiliki kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh memberkati kepada kita semuanya. Mari kita berdoa.
Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, firman yang luar biasa, firman yang selalu menyegarkan kepada kehidupan kami, menguatkan hidup kami, supaya kami tidak lemah, supaya kami tidak lunglai, supaya kami tidak lemas Tuhan, tapi biarlah kami terus kuat, karena rahasia firman-Mu berkata, kami ingin mencari Tuhan, kami ingin mencari wajah Tuhan, kami ingin mencari kekuatan Tuhan, dan disitulah kami akan disegarkan oleh Tuhan. Berkati semua seluruh jemaat Tuhan, ibu-ibu, kaum wanita di GBI Sawahan, dimanapun berada yang mengikuti ibadah online ini, berkati mereka dalam usaha mereka, pekerjaan mereka, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang putus asa Tuhan bangkitkan kembali kekuatannya, kembali ke pengharapannya, sehingga mereka terus selalu bergantung dan berharap kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita percaya dan semua berkata, amin. Tuhan berkati kita semuanya.